Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Misbaudin. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan NIM 0551607753 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan sejarah Pancasila dan juga sebagai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus utama untuk Untuk sekarang adalah tentang latar belakang lahirnya Pancasila yang terdiri dari BPUPKI, penyusunan Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, melainkan juga jiwa dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Melalui pemahaman terhadap proses kelahirannya, kita dapat mengetahui berapa besar perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam menyatukan Indonesia yang beragam. Harapannya, dari sejarah ini kita dapat memetik pelajaran berharga untuk menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari sidang BPUPKI. Pada masa pendudukan Jepang, semangat kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan pernah padam. Pada saat itu, Jepang mulai terdesak oleh sekutu di Perang Dunia Kedua. Di saat itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia agar mendapat dukungan rakyat Indonesia. Sebagai langkah awal, pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu singkatannya dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diberi tugas utama untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Tugas ini sangatlah penting karena dasar negara akan menjadi sebuah landasan ideologis sekaligus arah moral bagi bangsa Indonesia ke depannya. Dari sinilah lahirnya Pancasila dari sebuah perjalanan panjang. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan tugas utamanya itu merancang dasar negara dan konstitusi negara. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pokok Pokok bahasanya yaitu membahas dasar negara Indonesia. Adanya dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mereka tentang apa yang seharusnya menjadi sebuah dasar negara Indonesia. Yang pertama dari Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas, yaitu diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, yang menekankan pentingnya jati diri bangsa dan nilai moral. Dari Supono, menggagas berbicara tentang konsep negara integralistis, yaitu negara yang mengutamakan kepentingan bersama dan menolak sistem individualisme barat. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah. Dalam pidato inilah beliau memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan budaya. 5 dasar prinsip Soekarno dalam pidatonya di 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan 5 prinsip yang disebutnya sebagai dasar filsafat negara. Prinsip pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang menekankan bahwa Indonesia harus bersatu sebagai satu negara tanpa diskriminasi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bangsa ini harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan moralitas. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, di mana kekuasaan berasal dari rakyat melalui musyawarah. Keempat, yaitu kesejahteraan sosial, karena negara harus hadir untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan,
yakni bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan dengan cara saling menghormati antar pemeluk agama. Dalam pidato inilah kita mengenal cikal bakal Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juli 1945. Sejarahnya itu dibentuk oleh Panitia 9 sebagai upaya dalam mempersatukan tokoh nasionalis dan juga tokoh-tokoh dalam Islam. Dan ini akan setelah sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Abi Kusno, dan lainnya. Mereka memiliki tugas untuk merumuskan naskah dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh golongan. Dari hasil diskusi mendalam, pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta. Piagam ini merupakan bentuk kompromi dan juga upaya dalam mempersatukan kelompok Islam dan nasionalisme. Dalam pembukanya terdapat kalimat ketuhanan bagi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Walau akhirnya kalimat itu berubah, Piagam Jakarta tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah karena mencerminkan semangat persatuan, toleransi, musyawarah, dan di tengah keberagaman rakyat Indonesia. Yang selanjutnya itu pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang penting. Dalam sidang ini, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden dan juga secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adanya sedikit perubahan di Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan dengan semangat persatuan agar Pancasila dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan perbedaan golongan. Inilah momen bersejarah di mana Pancasila resmi lahir dari ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beriman namun tetap menjunjung tinggi nilai toleransi di antara perbedaan yang ada. Yang kedua itu musyawarah dan juga gotong royong. Menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu yang mengutamakan kebersamaan dalam segala pengambilan keputusan. Yang ketiga itu persatuan dan juga kesatuan. Terlihat dari kesediaan para tokoh bangsa untuk menyingkirkan perbedaan dan mencari titik temu untuk dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah keadilan dan kemanusiaan. Sebagai bangsa yang memiliki moralitas yang tinggi dan juga keagamaan yang melekat di dalamnya, bangsa Indonesia menghargai setiap martabat dan kehormatan setiap individu sebagai manusia. Pelajaran dari sejarah lahirnya Indonesia. Pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila. Pentingnya persatuan dan toleransi dalam perbedaan. Kita sebagai generasi muda dapat dari sejarah lahirnya Pancasila, kita sebagai generasi muda dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, pentingnya toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan tetapi menjadi kekuatan. Kedua, musyawarah dan mufakat merupakan
merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, baik dalam lingkungan keluarga, di dalam kampus, maupun masyarakat. Mengutamakan kepentingan bangsa. Kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga kelompok. Makna untuk generasi muda, memahami nilai Pancasila yang relevan di era digitalisasi dan globalisasi saat ini. Saya merasa bahwa memahami sejarah Pancasila adalah bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa. Di era modern yang penuh tantangan seperti sekarang, nilai-nilai Pancasila sangat relevan. Masihlah sangat relevan. Globalisasi dan kemajuan teknologi sering membawa pengaruh negatif seperti individualisme, sikap toleransi, dan lunturnya semangat kebangsaan. Karena itu, generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti menjaga persatuan, jujur dalam bertindak, adil dalam bersikap, serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Dengan begitu, kita tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga menghidupkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa Pancasila bukan hanya sekadar rumusan 5 sila, tetapi merupakan jiwa dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya Pancasila itu bersifat abadi dan juga universal. Menghargai kemanusiaan, menjaga persatuan, menjunjung tinggi, dan berpegang pada moralitas ketuhanan. Para pendiri bangsa telah memperjuangkannya dengan semangat dan keikhlasan yang luar biasa. Kini, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah menjaga dan mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila, kita bukan hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga ikut membangun peradaban bangsa yang kuat, damai, dan juga berkarakter. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.